Halo Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Rati Angkotasan, saya guru matematika di SMP Negeri 20 Ambon. Rendahnya kemampuan numerasi siswa memiliki implikasi yang luas, baik bagi individu maupun bagi bangsa. Numerasi bukan sekadar kemampuan berhitung, tetapi juga melibatkan pemahaman konsep matematika, kemampuan berpikir logis, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Keterampilan ini sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari, dunia kerja, maupun dalam menghadapi tantangan global. Ketika siswa kesulitan dalam numerasi, mereka akan mengalami hambatan dalam memahami materi pelajaran lainnya seperti sains, teknologi, dan ekonomi. Hal ini tentu akan menghambat pengembangan potensi mereka secara optimal. Berikut pencapaian indikator numerasi rapor mutu pendidikan SMP Negeri 20 Ambon tahun 2024. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa kemampuan numerasi di SMP Negeri 20 Ambon masih dalam kategori sedang atau 60% peserta didik yang sudah mencapai kompetensi minimum. Pencapaian ini menjadi masalah yang harus diatasi dan diselesaikan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh guru. Setelah melakukan observasi mendalam dan berdiskusi dengan rekan sejawat, saya mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kemampuan numerasi siswa. Faktor pertama adalah kurangnya pemahaman konsep dasar matematika sejak dini. Banyak siswa kesulitan memahami konsep bilangan, operasi hitung, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Sekolah perlu melakukan inovasi dalam pembelajaran matematika seperti mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, serta menyediakan berbagai sumber belajar yang menarik. Berdasarkan permasalahan di atas, maka saya sebagai pendidik berinisiatif untuk memperbaiki kemampuan numerasi siswa melalui proses pembelajaran diferensiasi yang menyenangkan serta memanfaatkan teknologi dalam membuat media pembelajaran. Dalam mewujudkan tujuan meningkatkan kemampuan numerasi di sekolah saya menemui beberapa tantangan. Di antaranya, kemampuan konsep dasar matematika siswa sangat mempengaruhi kecepatan proses pembelajaran. Kemudian, kreativitas guru dalam membuat dan menyiapkan media pembelajaran, penguasaan guru dalam pemanfaatan teknologi, metode pembelajaran yang bervariatif, serta waktu dan biaya dalam mempersiapkan media pembelajaran. Perbaikan kemampuan numerasi siswa dengan pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan. Menyiapkan media pembelajaran yaitu papan level sirkuit balapan. Papan ini memuat foto peserta didik sebagai identitas mereka, miniatur mobil yang dipilih siswa, serta tingkatan level sebagai capaian mereka. Sirkuit balapan juga diharapkan dapat memotivasi siswa dalam melakukan kemajuan terhadap dirinya sendiri. Papan level sirkuit balapan ini mewujudkan tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Kedua, menyiapkan sumber belajar dalam bentuk komik. Menurut pengalaman pribadi, ketika dalam proses pembelajaran, siswa akan lebih paham jika kita bawakan masalah abstrak seperti 2+3 ke dalam bentuk pernyataan sehari-hari. Contohnya, 2 kelereng ditambah 3 kelereng, berapa hasilnya? Siswa akan lebih mudah diberi contoh menggunakan kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan konsep matematika yang abstrak. Sumber belajar komik menjadi salah satu inisiatif lain dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Dalam menyiapkan sumber belajar ini, ada 2 platform yang digunakan, yaitu Canva dan Gemini AI. Penggunaan Canva dalam menyiapkan strip komik, sedangkan Gemini AI digunakan untuk gambaran panel serta percakapan dalam komik. Selanjutnya, menyiapkan soal per level berdasarkan tingkat kesukaran. Pada topik yang dipilih dalam praktik baik ini adalah konsep dasar matematika, sehingga dimulai dari level terendah yaitu operasi bilangan bulat. Tahapan kedua yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dimulai dari langkah pertama, guru menyiapkan miniatur mobil dan soal per level serta sumber belajar komik di meja, dan memberikan arahan terkait proses pembelajaran yang akan dilakukan. Langkah kedua, guru dan siswa melakukan ice breaking. Langkah ketiga, guru meminta siswa berpasangan, kemudian melakukan suit. Siswa yang menang berkesempatan terlebih dahulu memilih miniatur mobil impian. Langkah keempat, siswa memilih miniatur mobil dan mengambil soal dan sumber belajar. Dimulai dari level 1, kemudian siswa menempel pada papan sirkuit balapan tepat pada level 1. Langkah kelima, siswa kembali ke tempat duduk dan mengerjakan soal level. Langkah ke-6, jika siswa selesai mengerjakan, selanjutnya pekerjaan siswa akan dikoreksi guru.
Langkah ketujuh, jika sudah benar, siswa akan melanjutkan dengan mengambil soal level selanjutnya, kemudian memindahkan miniatur mobil balapan sesuai tingkatan level yang dikerjakan. Langkah ke-8, jika masih ada kesalahan, maka guru akan menjelaskan dan memberikan penguatan untuk siswa, dapat memperbaiki serta mengatasi kesulitan yang dialami siswa tersebut. Selanjutnya langkah ke-9, jika jam pelajaran telah selesai, siswa akan menghentikan aktivitas di tingkatan level terakhir yang mereka kerjakan pada pertemuan tersebut. Langkah ke-10, aktivitas ini akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, dimulai dengan level terakhir yang siswa kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran dilakukan seperti pada langkah 1-9 dan akan berulang hingga tingkatan level selesai. Jika tingkatan level selesai, guru dapat membuat soal dan sumber belajar dengan topik baru atau topik lanjutan yang menjadi subindikator numerasi dalam rapor mutu pendidikan. Tahapan ketiga dalam praktik baik ini yaitu pengimbasan kepada rekan guru di sekolah. Pada kesempatan berbagi praktik baik ini, saya mendesimasikan terkait pemanfaatan teknologi dalam menyiapkan media pembelajaran. Dimulai dari berbagi praktik baik menggunakan Canva dalam membuat komik, kemudian Gemini AI membantu dalam memberikan strip komik yang diinginkan serta percakapannya. Selain itu, saya juga mengimbaskan kegunaan Gemini AI dalam membantu memudahkan guru dalam membuat modul ajar seperti langkah pembelajaran, modul proyek, penguatan profil pelajar Pancasila, dan lembar kerja peserta didik. Saya memotivasi guru melalui video aktivitas pembelajaran di kelas di mana siswa terlihat aktif dan menikmati proses pembelajaran. Saya harapkan dengan berbagi praktik baik ini dapat membantu rekan guru di sekolah saya dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memudahkan pekerjaan guru dalam menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Ya, baik dari pengimbasan praktik baik dari Ibu Rati itu bisa berdampak bagi kami guru-guru dari pemanfaatan media belajar. Kami juga bisa menggunakan aplikasi Gemini AI sama Canva untuk membantu dalam proses mengajar di sekolah. Pendapat saya tentang pembelajaran yang dihadirkan oleh Ibu Rati sangat kreatif dan sangat inovatif, terutama mengembangkan kemampuan siswa dalam bernalar kritis Ibu. Contohnya Ibu Rati menghadirkan papan ini supaya anak-anak lebih giat belajar dengan Ibu Rati menghadirkan sirkuit balap dengan berbagai mobil yang tersedia dari masing-masing anak-anak mereka. Pembelajaran yang menggabungkan unsur permainan dan teknologi telah memberikan dampak yang positif bagi siswa. Dengan adanya level kemampuan yang disesuaikan, setiap siswa merasa tertantang dan termotivasi untuk terus belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak harus selalu membosankan, melainkan dapat dikemas dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Salam dan bahagia.